wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Oke. Tadi pagi siapa yang datang terlambat? Oke. Yang datang lebih awal siapa? Oke, Wali dan Revan. Kalau begitu, Ibu minta Wali dan Revan salah satunya maju berdua. Siapa yang mau maju? Revan? Atau Wali? Saya maju. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Terima kasih buat Wali yang sudah memimpinkan kita untuk Berdoa. Oke, selanjutnya Ibu mau minta salah satu siswa menyanyikan lagu. Oke, siapa yang mau maju? Oke, Sofia maju. Menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta. Bisa? Dengan seluruh tiga. Jadi hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, bagaimana kita bisa merasakan para pahlawan berjuang melawan musuh untuk memerdekakan Indonesia. Yang kedua, bagaimana caranya menghargai para pahlawan yang sudah berjuang. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dari contoh sikap yang telah mereka perjuangkan. Untuk memulai pembelajaran kita, Ibu minta semuanya duduk dalam bentuk kelompok. Jadi satu kelompok 5 orang ya, bisa? Bisa, Bu. Ayo. Ibu akan memutarkan sebuah video tentang sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Semuanya mengamati dan mendengar dengan baik. Indonesia.
Silakan yang lain kasih pendapat. Di sini siapa yang kalau sudah selesai, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dari setiap kelompok. Jadi yang pertama untuk menjawab pertanyaan nomor 1, Ibu minta kelompok 1, kelompoknya Naysila, silakan menjawab pertanyaannya. Teman-teman yang lain silakan dengar ya. Sebentar itu semuanya harus memberikan pertanyaan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami. Kami akan menjawab hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Cara mengenali jasa-jasa pahlawan bagi seorang siswa. Jawaban. 1. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan bangsa yang menentang kaum penjajah yang mencapai suatu puncak yaitu kemerdekaan. 2. Dengan kemerdekaan bangsa Indonesia mendapatkan suatu kebebasan. A. Bebas dari segala bentuk penjajahan bangsa asing. B. Bebas menentukan nasib bangsa sendiri. C. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berpendapat. D. Bangsa yang harus memiliki tanggung jawab sendiri dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan negara. 3. Kemerdekaan merupakan diberikan seperti gerbang untuk membangun dan Oke, sekarang kelompok 1 dulu. Tadi yang sudah Sila jawabkan itu adalah wujud kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jawabannya belum sesuai ya. Oke. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Oke, silakan kelompok 2. Menurut kalian jawaban kami melakukan hal dan kewajiban sebagai siswa di sekolah ataupun di rumah. 2. Suka menolong pada sesama. 3. Saling menjaga kerukunan antara sesama teman tanpa mempedulikan perbedaan yang ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang lain lagi? Kelompok lain yang menjawab? Ya, kelompok 3. Silakan mau menambahkan lagi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami. Kami akan menjawab pertanyaan. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Ya. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Menghormati simbol-simbol negara. Pantang menyerah jika menemukan kesulitan dan gagal melakukan sesuatu. Oke, tepuk tangan. Mengikuti upacara, benar ya? Menghargai simbol apa? Iya, menghargai simbol negara. Apalagi yang tadi Kak sebut? Suka menolong kepada sesama. Itu adalah contoh meniru jasa para pahlawan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 Ibu berikan yang menjawab kelompok 3. Silakan. Oh sorry, kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan. Pupuk semangat cinta tanah air. 3. Tidak melupakan jasa pahlawan. 5. Memperingati peristiwa penting. 6. Menjalankan Pancasila dan peraturan lainnya. Oke, tepuk tangan. Ada yang mau bertanya? Kelompok 3 mau bertanya. Kelompok 4 silakan.
Kecintaan para pahlawan pada bangsa Indonesia meningkatkan semangat mereka untuk berjuang demi bangsa Indonesia. Hal ini juga perlu untuk terus dilanjutkan oleh para generasi baru, terutama para peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Salah satunya adalah dengan senantiasa mencintai tanah air Indonesia, bangga akan bangsa sendiri, dan menjaga eksistensi bangsa Indonesia secara bersama-sama. Oke, terima kasih. Sudah mendengar jawabannya kelompok 3? Sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum, siswa? Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Kelompok 2, oke. Kelompok 4 silakan mendengar pertanyaan. Gimana merupakan jasa pahlawan? Oke, dia minta kalian untuk menjelaskan bagaimana tidak melupakan jasa pahlawan. Siapa yang mau jawab, silakan? Oke. Cara selanjutnya adalah dengan selalu mengingat perjuangan para pahlawan dan tidak melupakan jasa mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara selalu menceritakan kisah-kisah perjuangan secara kemerdekaan Indonesia pada setiap generasi selanjutnya. Catatan sejarah, peristiwa penting, semangat perjuangan, dan lain sebagainya harus selalu tersampaikan pada para generasi muda karena pastinya di dalamnya cerita tersebut terdapat makna-makna yang perlu disadari dan dicontoh. Sepertinya makna Sumpah Pemuda, makna kemerdekaan Indonesia, dan lain sebagainya. Oke. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah menjawab dan memberikan jawabannya atau masukannya kepada kelompok lain. Ibu minta semuanya tepuk tangan dulu. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, jadi kita sama-sama membuat kesimpulan arti penting dari kemerdekaan dan bagaimana sikap kita meniru atau melakukan contoh sesuai dengan jasa-jasa para pahlawan. Harus bebas dari penjajahan yang sudah tertuang pada proklamasi tanggal 17 Agustus tahun yang terjadi di Rengas Dengklok. Oke, dibaca oleh Presiden Soekarno. Oke, lalu bagaimana contoh kita sebagai siswa melakukan sikap daripada jasa-jasa pahlawan? Yang pertama tadi apa? Apa namanya? Mengikuti upacara bendera, betul ya? Menghargai simbol-simbol